Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Riko Sukirno Putra dari UPT SD Negeri Babatan 4, Kecamatan Melingi, Kabupaten Blitar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020 Universitas Negeri Surabaya. Demikian perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sudah sarapan apa belum, anak-anak? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Siap ya anak-anak. Mas Riki minta tolong sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu. Mas Riki coba pimpin doanya. Mulai. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini lancar ya anak-anak. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Siap anak-anak? Siap. Oke. Yuk, Riko Genjreng sudah dengar? Sudah? Oke, yuk konsentrasi, siap? Mulai, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Yuk, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk PPK, anak-anak. Siap? Tepuk PPK, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, salam PPK. Masih ingat salam PPK? Yuk, salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, sekarang Pak Riko ingin tanya, pembelajaran yang lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Magnet. Baik. Selain itu kita sudah mengisi apa kemarin? Formulir, betul. Selain itu kita juga sudah mempelajari tentang orang-orang yang sukses wirausaha, betul? Betul. Iya, betul. Nah, Pak Riko ingin share
Oke, sudah kelihatan anak-anak? Udah. Nah, hari ini anak-anak melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita akan mempelajari tentang tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Baik, berkaitan dengan pelajaran yang sudah lalu, ada beberapa hal yang ingin Pak Riko sampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah menganalisa dan menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, kita nanti akan melihat video, kemudian kalian bisa cari di internet untuk mengetahui peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Oke? Oke. Baik. Selanjutnya, nah, kita akan memprediksi, kalian tepatnya akan memprediksi, menguji dan menyusun laporan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Tahu nggak non-magnetis dan magnetis? Belum tahu. Oke, nanti kita akan pelajari sama-sama. Nah, yang terakhir adalah menganalisis dan menulis komponen daftar riwayat hidup melalui peta pikiran. Masih ingat peta pikiran anak-anak? Masih, alhamdulillah. Nah, kan kemarin kita sudah mengisi formulir pendaftaran. Nah, sekarang daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Nanti fungsinya kalian akan ketahui. Baik, kalian sudah siap anak-anak? Siap, kita akan masuki pembelajaran. Kita akan masuki pembelajaran yang pertama. Nah, baik. Rangkaian pembelajaran hari ini ada mengamati, berdiskusi, kemudian nanti ada menyimak video, kemudian ada menganalisa, memprediksi, menguji, menyusun, dan membuat peta pikiran. Nah, ini nanti satu rangkaian penuh, mulai dari awal sampai akhir. Baik, perhatikan gambar ini ya, anak-anak. Nah, ini gambar apa? Tentang apa, anak-anak? Fotokopi. Kalau yang ini, cukur rambut, pangkas rambut. Kalau yang ini, montir. Ya, berarti ini kerjanya di bengkel, betul. Nah, pertanyaannya sekarang, alat-alat yang digunakan itu apa saja? Kalau di fotokopi itu alat-alat yang digunakan apa saja, anak-anak? Mesin fotokopi. Apalagi kalau yang di tempat potong rambut itu alat-alatnya apa saja? Gunting. Kaca, betul. Apalagi? Sisir alat potong rambut. Betul, mesinnya, alat potong rambutnya itu yang pakai listrik itu ya, yang itu ya. Dan apalagi tempat duduk ada apa tidak? Ada. Kalau di bengkel ada apa saja alatnya? Beng. Motor, tang. Spare partnya ya. Ya, betul. Etalasenya juga ada. Nah, dari itu tadi apakah semua alat-alatnya itu ada yang dari Indonesia semua? Apa campur? Campur. Dari Indonesia dan dari mana? Luar negeri. Betul. Jadi kalau contohnya di fotokopian itu yang dari luar negeri apa kira-kira? Mesinnya. Pinter. Kalau di tempat cukur rambut kira-kira yang dari luar negeri apa? Mesin potong rambut. Iya, mesinnya itu juga ada yang dari luar negeri. Kalau di bengkel?
Motor. Motornya. Terus apa lagi? Obeng. Obeng itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri, betul. Banyak. Spare part itu alat-alatnya, kemudian ada mesin, bagian dari mesin, itu juga banyak yang dari luar negeri, betul. Nah, sekarang Pak Riko tanya, di sekitarmu ada nggak wirausaha seperti ini? Ada. Kalau di dekat rumahnya Rehan ada apa saja? Apa-apa? Ada bengkel. Kalau dekat rumahnya Mbak Ervina apa? Wirausahanya? Wirausaha bunga. Ada yang jual bunga, betul. Sekarang apakah manfaat wirausaha mereka untuk kita? Manfaatnya apa kira-kira anak-anak? Kalau bengkel dekat itu lebih. Nah, jadi kalau ada yang dekat rumah itu lebih mudah kalau misalnya kita bannya bocor. Ya. Kalau warung di dekat rumah kita fungsinya apa kira-kira? Jadi beli bahan makanan. Jadi kita nggak harus ke pasar yang jauh. Ya, betul? Oke. Mbak Ervina? Halo Mbak Ervina. Mbak Ervina, kenapa? Sakit perut. Sakit perut mau ke belakang atau gimana? Kenapa-napa? Beneran enggak apa-apa. Mbak Ervina belum sarapan tadi? Dereng. Oh, belum. Pesen mie, pop mie atau apa di situ. Pesen enggak apa-apa. Boleh. Tak pesenkan apa gimana? Boten. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Mbak Ervina pesen enggak apa-apa. Nanti Pak Riko yang bayarkan. Yuk, kita simak video berikut ini. Ya, posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN apa saja? Oke, kita simak. Yang pertama, melakukan promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area ya. Nah, itu ada gambar semen ya. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Ya, kita berarti masih impor untuk semen putih. Baik, anak-anakku, itu tadi materinya. Nanti videonya juga Pak Riko kirimkan ke WA ya, untuk diulangi lagi, biar bisa mengikuti. Tugas kalian adalah ya, perhatikan anak-anak, buka LKPD-nya ya. LKPD yang pertama, yang satu. Nanti cari dari video itu, ya. Negara asalnya, kemudian barang yang diimpor. Cari ya, nanti negara asalnya, terus barang yang diimpor itu apa. Kemudian barang yang kita ekspor ke luar negeri itu apa. Cari di video itu tadi, ya. Kemudian negara tujuannya mana. Oke. Kalian, ayo perhatikan. Kalau kalian mengisi tabel yang ini, yang di LKPD itu kurang, nah kalian boleh mencari di internet. Internet mana? Ya. Jadi kalian boleh mencari di internet, di Google, betul, pinter. Jadi kayak seperti biasa, seperti yang kemarin-kemarin dari google.com. Ya, google.com. Cari kegiatan ekspor impor dilakukan Indonesia dengan negara lain, itu juga boleh. Atau pakai ini, link yang ini. Anak-anak ya. Oke? Mbak Vanessa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Mbak Ervina? Boten enten. Oke, perhatikan ya.
Mas Rehan, ada pertanyaan? Boten. Oke. Nanti ingat seperti biasa, setiap tugasnya difoto. Nanti dikirimkan di WA grup ya. Nah, Apakah ada undangan yang menjual benda-benda sekitar tempat tinggalmu? ada yang jual nggak kira-kira dari ini? Ada yang jual pensil? Ada. Nah, peniti? Ada. Penghapus? Ada. Nah, yang ada paku? Ada. Anak-anak, hari ini kelompoknya sudah dibagi ya. Jadi kelompoknya nanti ada Mbak Ervina sama Mbak Vanessa di kelompok 1. Kemudian nanti Mas Rehan, Mas Tegar, Mas Riki, dan Mas Aat di kelompok 2. Nah, sekarang prediksi. Prediksi itu apa? Tahu prediksi? Tahu prediksi itu apa? Dibalik. Halo. Mbak Ervina? Tahu prediksi itu apa? Apa? Prediksi itu apa? Apa? Prediksi itu apa? Itu apa? Prediksi. Tidak tahu. Prediksi itu kira-kira, memperkirakan. Nah, sekarang perhatikan. Dari benda-benda yang ini tadi, kira-kira pensil itu bisa ditarik oleh magnet apa tidak? Bukan. Nah, nanti kalian diskusi ya, diskusikan dengan kelompokmu nama benda yang ini tadi, ini ya. Kemudian tulis nama bendanya dulu, terus prediksikan, diskusi sama temanmu. Oh, ini kira-kira pensil bisa ditarik magnet apa tidak? Nanti dicentang. Oke, siap anak-anak? Ya. Siap. Nah, itu tadi memprediksi. Memprediksi itu mengira-ngira. Nah, setelah itu kalian akan membuat laporan atau membuat percobaan. Nah, ini alat dan bahannya, langkah-langkahnya yang sudah ada, nanti dibaca di LKPD. Siap? Nah, nanti laporan kegiatannya ada di sini. Nih, sebelah kiri layar. Nah, kemudian nanti kan kalian mencoba satu-satu bendanya itu tadi didekatkan dengan magnet. Kemudian hasil percobaannya bagaimana? Misalnya tadi pensil. Pensil. Yuk. Pensilnya mana? Sudah menyiapkan pensil? Ampun. Ampun. Ya, pensilnya mana? Tunjukkan pensilnya. Magnetnya mana? Magnetnya. Magnet. Sekarang tadi kalian memprediksi pensilnya itu tertarik magnet apa tidak? Boten. Tidak. Sekarang kita buktikan. Yuk, kita buktikan ya. Oh, ternyata pensil tidak ditarik. Tidak ditarik. Tidak ditarik magnet. Ya. Nah, sekarang ini apa? Kelihatan nggak ini? Paku. Oh. Mas Rehan, ini apa Mas Rehan? Baut. Baut, Mur. Kalau ini perkiraan kalian bisa ditarik magnet atau tidak? Bisa. Bisa, kita buktikan ya, anak-anak. Kita buktikan ya. Ini magnet, ini mur atau pakunya. Ya. Oh, bisa ya. Lagi. Nah, bisa tertarik ya. Nah, itu nanti kalian bandingkan hasil prediksi kalian dengan hasil percobaan. Waktu kalian melakukan percobaan, nanti kalian akan membuat video. Siap? Ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Simak video berikut ini ya. Riwayat hidup, ya. Apa itu riwayat hidup? Ada yang tahu? Nah, mungkin sudah ada yang pernah dengar sebutan lain dari riwayat hidup itu adalah kurikulum vitae. Nah, riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri dan segala sesuatu yang pernah dijalani seseorang semasa hidup. Jadi itu isinya informasi tentang diri kalian, tentang hal-hal yang ditulis dalam riwayat hidup. Itu ada 6 hal biasanya. Di identitas diri itu biasanya informasinya berisi tentang nama kamu, usia kamu, tempat tanggal lahirnya di mana, alamat, dan nomor telepon. Dan sering juga ditanyakan kalau sekarang adalah alamat email dan medsos kamu. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Yang kiri dan kanan sama ya. Yang kiri ini dibuatnya dengan secara digital, yang kanan mungkin pakai Word biasa gitu ya. Oke, tadi sudah melihat video itu, sudah ada beberapa poin atau beberapa hal yang harus kalian tulis di daftar riwayat hidup. Yuk, LKPD-nya diperlihatkan, Cah. Yuk, LKPD yang peta pikiran. Nah, Pak Riko ingin kasih contoh. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan. Sudah ya? Oke, perhatikan. Yang pertama di LKPD-nya kalian tulis ini di tengah kan daftar riwayat hidup. Kasih lingkaran. Terus misalnya datanya apa? Nama, tempat, tanggal, alamat, terus, Karya Facebook. oke, Tanggal lahir. oke. Sekarang Pak Riko kasih contoh. Tadi yang pertama nama. Digit angko. Namanya siapa? Misalnya, Kok berapa? nah gini ya. Kasih lingkaran, tak boleh dihubungkan. Apalagi datanya. Umurnya, misalnya 17 tahun. Masa Lah berapa? Pak Riko berapa tahun kira-kira? Bira, Pak. Lanjut. Alamat ya. Pak Riko dari 6, 17. Alamatnya misalnya begini. Lalu, nah, dikasih garis. Satu lagi apa kira-kira? Agama. Agamanya misalnya terus ini Islam. Nah, bisa ya anak-anak buat seperti ini? Bisa? Bisa anak-anak? Halo. Oke. Baik. Hari ini untuk yang pertama, kegiatan sinkronis yang pertama, kita akhiri dulu. Kalian mengerjakan LKPD-nya sesuai petunjuk, bahan-bahannya juga sudah ada. Nanti kita ketemu lagi setelah mengerjakan. Oke, siap? Oke, kita nanti ketemu lagi. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan, yuk kita sedikit ada permainan sedikit. Yuk, tangannya di depan. Tangannya ke depan, yuk. Tangannya ke depan. Kasih jari telunjuk, perlihatkan jari telunjuknya. Terus disilangkan.
Dua tangan. Terus ditempelkan di hidungnya. Tempelkan di hidungnya. Sudah? Sudah? Oke. 1, 2, 3. Bisa. Iya. Yang pertama Pak Riko ingin menanyakan melihat progres yang sudah kalian kirimkan. Yang ini kelihatan anak-anak? Kelihatan. Baik. Ini Riki sudah mengirimkan di WA, yang di grup. Ada yang Japri, boleh nggak apa-apa. Ini kita coba presentasikan miliknya Mas Riki. Coba yang hasil melihat video apa saja yang kamu dapatkan? Ada apa, Pak? Ya, yang ini Mas Riki. Coba bacakan punya sampean. Hari Selasa dan bidang kesehatan dan perdagangan. Oke, lanjut. Tangan, industri membuat Berjumpa. dengan kekuasaan dan pasta. Oke, baik, terima kasih Mas Riki tadi sudah mempresentasikan. Baik, ke Mbak Vanessa, ada yang beda nggak atau sama dengan yang ini? Ya, karena oke, sumbernya sama ya, anak-anak ya. Baik, Mbak Riko ingin tanya Mas Rehan. Halo Mas Rehan. Halo. Ini tolong bacakan hasilnya sampean barang yang diekspor Indonesia. Kain gold, kapas, Negaranya mana? Malaysia, Terus? tong tapioka, kepindon, kopi dan sayuran Malaysia, Ya. kayu dan Malaysia, kayu Oke, keren, mantap, sudah dapat itu. Sekarang Mbak Ervina, kalau yang barang yang diimport, ayo coba. Barang yang diimport. Negara asalnya mana? Nah, barang yang diimpor Singapura apa? Benang mesin pembuat kain. Pakaian. Mesin yang pembuat kain. Terus yang lain? Beras, gula, dan madu, Thailand, Filipina, Filipina, minyak goreng, Malaysia dan Thailand. Oke, betul. Terima kasih. Sudah dapat itu tadi hasil menyimak video dan mencari di internet. Baik, selanjutnya kita akan melihat prediksinya. Ini punyanya siapa? Punya sini kelompok 1. Oh, lupa dikasih kelompok. Nggih. Sekarang Pak Riko tanya hasil prediksinya dengan hasil percobaannya, hasilnya sama atau tidak? Sama. 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 Baik. Sama. Benda yang bisa ditarik magnet apa saja? Gunting, peniti, penjepit kertas. Kalau yang tidak ditarik magnet? Pensil, penghapus, sisir, batu. Oke, keren sekali. Terima kasih. Sekarang kelompoknya Mas Rehan. Dari hasil prediksi dan hasil percobaan,
sama apa berbeda hasilnya? Sama. Yang bisa ditarik magnet apa saja? Gunting, lidi, penjepit kertas, aku, Terus? empun, Sudah. Kalau yang tidak bisa ditarik magnet? pensil, penghapus, sisir, daun, batu, penggaris, Penggaris. Baik. Mbak Vanessa, Mbak Ervina, kesimpulannya apa? Magnetis adalah benda yang dapat ditarik magnet. Oke, contoh. Oke. Magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Pinter. Tepuk tangan untuk kalian sudah melakukan percobaan. Tepuk tangan. Nah, untuk hasil waktu kalian percobaan ini ya. kelompok 2, Ya, ini kelompok berapa? 2. Ada suaranya? Ada. melakukan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Pensil, lidi, penghapus, aku, penjepit kertas, sisir, batu, penggaris, daun, Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren. Kelompok 2 gantian melihat. Kami dari kelompok 1 mau melakukan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Ada bahan yang sama. pensil, Tuh, peniti. Tiga, percobaan. 161. pensil, Masih. Tidak tertarik. Kedua, peniti, tidak tertarik. Peniti. ditarik, Kakinya tertarik. Ditarik. Nah. Penghapus. Ketiga, penghapus. Hasilnya tidak tertarik. daun, Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sore. Keren. Tentang benda-benda tadi kan itu diperoleh dari toko ya, dari toko. Nah, usaha-usaha atau wirausaha yang ada di sekitar kita itu kalau membutuhkan karyawan itu kita membuka lowongan. Nah, lowongan itu salah satu syaratnya adalah menulis daftar riwayat hidup. Ada peta pikiran tadi yang dibutuhkan apa saja datanya? identitas diri, nama, tempat tinggal, lahir, usia, Betul. nomor agama, nama orang tua, Ya. alamat, Oke. Kemudian anak-anak peta pikirannya sudah dikirimkan? Sudah. Baik, kita lihat ya. Punya siapa? Ayo.
Vanessa. Ya, ini sudah ada beberapa. Oke. Nah, ini punyanya siapa? Vina. Vina. Ervina? Apa? Nanti lain kali namanya nama lengkap ya. Ye. Oke, ini sudah bagus. Ini punyanya Mas Rehan. Nah, bagi kalian yang belum selesai nanti boleh disusulkan ya. Terima kasih anak-anak sudah mengisi tugas, mengerjakan tugas dengan baik. Oh iya, ternyata pembelajarannya tadi sudah kita laksanakan semua ya anak-anak ya. Nggih. Nah, tadi baik kita ambil kesimpulan kalau begitu. Nah, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa yang pertama? Pikiran. Peta pikiran. Ada lagi? Apa lagi? Kalimat. Benda magnetik dan non magnetis. Betul, benda magnetik dan non magnetis. Terus yang satunya yang tadi? Negara asing. Iya, tentang apa? Ekspor dan Impor. ekspor dan impor. Kalau ekspor itu apa anak-anak? Ekspor itu Mama. Kita menjual ke luar negeri. negeri. Kalau impor, kita membeli dari luar negeri. Pinter. Nah, sekarang Pak Riko ingin tanya, apakah ada materi yang masih belum paham? Nggak ada. Sudah setelah mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang? Video yang tadi itu jelas nggak suaranya sama gambarnya? Suaranya berbeda. Ada kesulitan mengerjakan LKPD-nya? Tidak. Jelas? Petunjuknya jelas, Mas Rehan? Jelas, Pak. Ada yang kesulitan melakukan percobaan apa tidak? Bingung. Tadi bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi hasilnya sudah bagus. Keren. Sip. Baik, nanti anak-anak mengerjakan tugas ini ya. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, pembelajaran yang besok, kita akan membuat poster. Terus nanti bahan-bahannya disiapkan. Oke, Mbak Ervina, oke siap ya? Oke. Untuk pembelajaran besok, siap. Mas Rehan aja. Mas Rehan dipimpin doa setelah pembelajaran. Yuk. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih anak-anakku semua. Ingat tetap. Oke. Terima kasih. Ingat tetap belajar, tetap semangat. Oke, siap? Siap anak-anak? Siap. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila hari ini ada Pak Riko ada salah. Kita berjumpa lagi besok. Siap? Terima kasih. Jaga kesehatan. Tetap rajin belajar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.